Selamat datang di Eknologia. Selain smartphone, tablet juga menjadi salah satu perangkat yang paling dicari. Ini karena tablet merupakan perangkat yang cocok digunakan untuk bekerja secara mobile dan lebih simpel jika dibandingkan dengan laptop. Dan ukurannya yang lebih besar dari smartphone pun mampu memberi kepuasan ekstra saat dipakai untuk menonton video atau bermain game. Dan pasca pandemi COVID-19, perangkat yang satu ini semakin dilirik konsumen, persaingannya pun menjadi lebih terlihat dibanding sebelumnya. Sebab hampir semua produsen ternama kini mengeluarkan produk tablet unggulan masing-masing. Nah, kira-kira apa saja tablet terbaik di tahun 2024 ini? Berikut Eknologia akan kasih beberapa rekomendasi tablet terbaik untuk kebutuhan office, gaming, dan juga entertain. Tapi sebelum ke video rekomendasinya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Serta kalau kamu tertarik dengan tablet yang kami rekomendasikan, kami sudah taruh link toko resminya di deskripsi video ini buat dapetin gratis ongkir dan juga promo menarik lainnya. Dan ini dia untuk videonya. Yang pertama ada Huawei MatePad 11.5s. Huawei telah meluncurkan seri tablet MatePad terbaru bernama Huawei MatePad 11.5s di Indonesia pada akhir Juni 2024. Tablet ini dibekali dengan segudang kelebihan seperti aplikasi Office tingkat PC, penggunaan stylus yang nyaman, hingga build quality yang cukup baik. Lebih kerennya lagi, layar tablet ini mengusung teknologi papermate yang tak hanya membuatnya anti pantulan cahaya, melainkan juga memberikan sensasi permukaan kertas sungguhan ketika menggambar menggunakan stylus, guys. Huawei pun juga mengklaim ini adalah fitur yang nyaris tidak pernah atau mungkin belum pernah ada sama sekali yang dimiliki oleh pesaing dimanapun sebelumnya. Dan agar tablet ini mampu memberikan pengalaman layaknya sebuah PC, maka tablet ini juga harus memiliki ketahanan baterai yang cukup baik. Maka dari itu, baterai yang disematkan pada Huawei MatePad ini lebih besar dari pendahulunya. Kalau di seri sebelumnya kapasitas baterainya ada di angka 7250 mAh, di seri terbaru ini Huawei memberikan baterai di angka 8800 mAh. Jadi jelas lebih awet, guys. Nah, kapasitas tersebut tentu sudah cukup besar bahkan untuk tablet di kelas yang sama. Jadi tidak heran jika Huawei MatePad 11.5s ini memiliki ketahanan yang cukup baik, apalagi untuk menunjang setiap aktivitas harian kamu mulai dari produktivitas hingga hiburan. Sedangkan di bagian dapur pacunya sendiri, Huawei MatePad 11.5s ini menggunakan Kirin 9000WL, dan Kirin 9000WL didukung 8 inti prosesor dengan 12 thread dan clock speed mencapai 2,48 GHz. Perihal pengalaman gaming, tablet ini disebutkan dapat meraih frame rate lancar pada permainan CarX Highway Racing di pengaturan grafis high. Akan tetapi jika memainkan Genshin Impact, kamu harus atur ke grafis medium untuk meraih frame rate yang playable. Berpindah ke bagian yang kami suka, yaitu pada bagian layar. Di saat mayoritas ponsel dan juga tablet memiliki resolusi layar Full HD Plus 1080p, tablet dari Huawei MatePad 11.5s ini sudah didukung resolusi 2,8K dengan kerapatan pixel 291 ppi atau pixel per inch, sehingga tingkat ketajamannya pun terasa tinggi dan ini akan terlihat saat menonton video maupun bermain game, guys. Dan melakukan scrolling pada antarmuka juga akan terasa lebih mulus dengan refresh rate 144Hz. Dan ini setingkat lebih tinggi dibandingkan refresh rate 120Hz pada Huawei MatePad 11 keluaran tahun 2023. Dan tidak hanya sekedar mulus, refresh rate ini juga adaptif. Dalam arti lain, tablet dapat menyesuaikan refresh rate antara 30Hz hingga 144Hz berdasarkan kegiatan yang dilakukan kamu. Ini agar tidak terjadi pemborosan baterai lantaran memicu refresh rate tinggi di saat tak dibutuhkan. Misalnya ketika menonton film atau kondisi diam tidak diapa-apain. Nah, Huawei MatePad 11.5s sendiri juga menggunakan teknologi papermate display generasi terbaru sehingga memberikan tampilan dan juga tekstur seperti kertas. Nah, simpelnya, apa itu papermate display? Jadi gini teman-teman, apakah kamu pernah melihat kertas memantulkan cahaya dan juga bayangan? Tentu pasti tidak, kan? Nah, itulah yang dikejar Huawei dengan menggunakan teknologi layar ini. Dan asiknya lagi, di paket penjualan dari Huawei MatePad 11 ini sudah super lengkap. Ini karena di dalamnya sudah tersedia keyboard dan juga stylus, dan Huawei M Pencil generasi ketiga pada tablet ini tuh tergolong salah satu yang paling nyaman di industri tablet. Malahan diklaim ini bisa bersaing dengan S Pen pada tablet Samsung. Dan M Pencil ini juga dapat ditempel ke bodi atau tablet secara magnetis untuk di-charger.
Selain itu, kamu juga sudah dapat bonus cover tablet, include dengan keyboard dan juga mouse Bluetooth. Nah, promo gratis keyboard dan juga mouse serta stylus pen senilai 3,3 juta ini sepertinya akan terbatas. Jadi silakan kamu bisa cek sendiri apakah masih tersedia atau tidak untuk bonusnya. Dan untuk link toko resmi dari Huawei MatePad 11 Trik 5S ini sudah kami taruh di deskripsi video ini untuk mempermudah kamu ya guys, dan juga buat dapetin gratis ongkirnya. Sedangkan untuk harganya sendiri, sekarang tablet ini dijual di angka Rp7.979.000. Yang kedua ada Xiaomi Pad 6. Salah satu hal yang pertama kali dilihat dari sebuah perangkat tentu saja adalah desainnya. Tampilan luar ini akan cukup berpengaruh terhadap kesan pertama yang diterima. Maka dari itu banyak perangkat mulai dari smartphone hingga tablet memiliki desain yang dibuat semenarik mungkin, dan hal itulah yang dicoba dilakukan oleh Xiaomi Pad 6 ini. Sementara itu bahan material yang digunakan pada bodi bagian belakang Xiaomi Pad 6 ini sudah menggunakan aluminium yang berkualitas. Tidak hanya itu aja, bagian frame dari tablet ini juga sudah menggunakan bahan material yang sama. Jadi kamu bisa merasakan sentuhan premium ketika menggunakannya. Tapi sayangnya bobot yang dimiliki tablet ini bisa dibilang cukup berat karena bobotnya mencapai 490 gram. Namun sudah lebih ringan dari pendahulunya yaitu Xiaomi Pad 5 dengan 511 gram. Sedangkan untuk dimensinya sendiri tidak terlalu tebal yaitu 254 x 165,2 x 6,5 mm. Nah, meski begitu kamu hanya perlu membiasakan diri agar bisa lebih nyaman ketika menggunakannya kan? Nah, salah satu fitur unggulan dari Xiaomi Pad 6 ini adalah refresh rate yang cukup tinggi hingga 144 Hz. Refresh rate ini tentu cukup menarik apalagi bagi kamu yang sering menggunakan HP untuk scrolling media sosial atau bermain game. Kamu tidak akan lagi menemukan pergerakan yang terlihat kaku dan patah-patah selama penggunaan. Selain itu, layar berukuran 11 inci ini juga sudah didukung dengan kualitas yang cukup baik, mulai dari HDR10, Dolby Vision, kecerahan layar hingga 550 nit, dan mampu menghasilkan hingga 1 miliar warna. Dan meski kecerahan layarnya terlihat kecil, angka tersebut sudah cukup baik dengan memenuhi standar untuk penggunaan di luar ruangan. Untuk resolusinya sendiri, Xiaomi Pad 6 ini sudah mencapai kualitas 2K atau 1800 x 2880 pixel. Dan untuk kerapatannya juga sudah cukup baik yaitu mencapai 309 ppi. Nah, seperti yang kita ketahui, tablet memiliki ukuran layar yang lebih besar ketimbang smartphone, maka dari itu perlindungan terhadap layar tablet menjadi salah satu hal yang penting. Dan untungnya Xiaomi Pad 6 ini sudah dibekali perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3 sehingga layarnya sudah lebih tangguh dan tahan terhadap goresan. Berpindah ke bagian dapur pacunya, meski berada di kelas tablet dengan harga terjangkau, bukan berarti tablet ini tidak dibekali chipset yang tangguh. Buktinya, Xiaomi Pad 6 ini hadir dengan chipset kelas atas yaitu Snapdragon 870, sehingga performa yang dihasilkan tentu cukup menarik karena sudah mampu menjalankan berbagai game favorit kamu. Dan untuk mengoptimalkan performa yang dihasilkan, chipset ini kemudian dipadukan dengan kapasitas RAM yang lebih luas. Xiaomi Pad 6 yang hadir resmi di Indonesia hadir dengan RAM 8GB dan jenis RAM yang digunakan juga sudah LPDDR5. Sedangkan jenis memori internalnya yaitu UFS 3.1 dengan kapasitas 256GB. Sedangkan untuk baterainya sendiri, Xiaomi Pad 6 ini memiliki kapasitas baterai 8839 mAh dan sudah memiliki fitur fast charging yang sudah cukup tinggi yaitu 33W. Nah, untuk harganya sendiri, sekarang tablet dari Xiaomi ini dibanderol di angka Rp4.799.000. Silahkan kamu bisa cek langsung promo apa yang sedang berlangsung melalui link toko resmi Xiaomi yang sudah kami taruh di deskripsi video ini buat dapetin gratis ongkir dan juga promo menarik lainnya. Yang ketiga ada Oppo Pad Air. Kesan elegan akan langsung terasa ketika kamu melihat bagian belakang dari Oppo Pad Air. Permukaan belakang dengan material logam tersebut punya dua bagian. Bagian yang besar dipoles dengan finishing Oppo Glowcast Oppo, dan berkat finishing tersebut permukaan bodi si tablet ini bebas dari noda sidik jari. Sementara itu, bagian yang kecil di bagian atas dan juga bagian bawah lensa kamera memiliki finishing bermotif garis-garis. Ini seperti logam yang telah dibakar. Nah, dua jenis finishing ini digabung dengan rangka bermodel flat membuat penampilan Oppo Pad Air makin terlihat estetik. Desain tablet ini juga memiliki sisi menarik dari segi dimensinya, dengan dimensi 245,1 x 154,8 x 6,9 mm dan bobotnya hanya 440 gram. Oppo Pad Air terbilang ringkas dan juga ringan. Berpindah ke bagian layar, Oppo Pad Air dibekali layar dengan bentang 10,36 inci. Layar yang terbilang lebar ini memakai panel IPS LCD beresolusi 2K atau 2000 x 1200 pixel dengan rasio aspek 5:3. Nah, Oppo sendiri mengklaim layar 225 ppi ini dapat memancarkan 1 miliar warna dan tingkat kecerahan 360 nit yang sangat khas menurut Oppo.
Dan karena tablet ini dilengkapi sensor cahaya, layarnya pun bisa melakukan pengaturan kecerahan secara otomatis berdasarkan situasi sekitar. Tidak hanya itu aja, layar dari tablet ini juga sudah mengantongi sertifikasi TUV Reinhold, yang artinya layar tablet ini dijamin mampu mengurangi emisi cahaya biru, sehingga aman digunakan dalam waktu yang lama untuk mata kamu. Dan berdasarkan pengujian, layar Oppo Find Air mampu meraih kecerahan 330 nit. Angka ini cukup dekat dengan yang dijanjikan oleh Oppo. Ya, menurut kami untuk pemakaian di dalam ruangan 330 nit sudah cukup guys. Sedangkan untuk dapur pacunya sendiri, Oppo Find Air dibekali chipset Snapdragon 680 bikinan Qualcomm. Dan chipset ini kalau nggak salah sama seperti Snapdragon 662. Namun Qualcomm memberi peningkatan dalam hal clock speed dan juga teknologi fabrikasi. Sedangkan untuk bagian baterai yang dibawa Oppo Find Air ini memiliki kapasitas 7100 mAh. Kapasitas ini terbilang cukup besar untuk sebuah tablet, dan Oppo mengklaim baterai tablet ini awet hingga 15 jam untuk aktivitas video call atau 12 jam untuk memutar video. Dan jika hanya dipakai untuk tugas-tugas ringan, Oppo Find Air bisa menyala hingga 2 hari. Sedangkan untuk kecepatan chargernya sendiri, Oppo Find Air ini sudah didukung oleh pengisian cepat 18 Watt. Kalau dilihat dari segi output daya, teknologi pengisian tersebut memang tidak wah, namun ternyata kemampuannya cukup oke kok. Soalnya charger 18 Watt bawaan tablet ini mampu mengisi baterai kosong hingga penuh hanya dalam waktu 1 jam 40 menit. Cukup menarik kan? Dan untuk harganya sendiri, Oppo membandrol tablet ini mulai di angka Rp3.099.000 untuk kapasitas RAM 4GB dan internal 64GB. Sedangkan untuk RAM 4GB dan internal 128GB ada di angka Rp3.699.000. Yang keempat ada Advan Tab Sketsa 3. Pada November 2023, Advan meluncurkan produk tablet murah yang sangat menarik di Indonesia. Tablet tersebut diberi nama Advan Sketsa 3 sebagai penerus dari Advan Tab Sketsa 2 yang sudah dirilis lebih awal pada Januari 2022. Menariknya, harga yang ditawarkan untuk tablet terbarunya ini lebih murah dibandingkan pendahulunya. Sebagai sebuah tablet, ukuran layar yang luas menjadi salah satu hal yang cukup dicari kan? Pasalnya, tablet biasanya lebih digunakan untuk penggunaan multimedia seperti menonton, scrolling, sampai bermain game. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Advan Tab Sketsa 3 dibekali ukuran layar yang cukup luas yaitu mencapai 10,1 inci, dan ukuran ini sudah sangat pas untuk menonton film dan juga bermain game. Selain itu, ukuran bezel yang dimilikinya pun tidak terlalu tebal dan masih dalam taraf wajar. Dan keempat bezelnya pun cukup seimbang sehingga enak untuk dilihat. Tapi sayangnya untuk kualitas suara yang ditampilkan tidak terlalu jerih seperti panel AMOLED. Karena Advan Tab Sketsa 3 masih menggunakan panel IPS LCD untuk jenis panelnya. Ya, meski begitu kualitasnya tetap bisa dibilang wajar untuk kelas harganya. Tampilan warna yang dihasilkan pun tidak terlalu buruk dan juga tetap nyaman digunakan untuk menonton. Untuk resolusinya sendiri, layar tablet ini mencapai 1280x800 pixel. Dan resolusi ini sudah menjadi standar bagi tablet murah dengan kerapatan pixelnya mencapai 150 ppi. Dan meski memiliki ketajaman yang lumayan baik, Advan Tab Sketsa 3 ini lebih cocok digunakan di dalam ruangan saja. Soalnya dukungan kecerahan layarnya ini hanya mencapai sekitar 290 nit. Sehingga ketika dibawa ke luar ruangan yang cerah, layarnya ini akan sulit dilihat karena pantulan sinar matahari. Kelebihan lain yang bisa dibilang paling menarik dari Advan Tab Sketsa 3 ini ada pada performanya. Nah, tablet ini hadir dengan mengandalkan performa dari chipset Unisoc Tiger T606. Dan chipset dengan proses manufaktur 12 nanometer ini menjadi salah satu chipset andalan untuk mendapatkan performa oke di kelas harga murah. Chipset Unisoc T606 ini mampu meraih skor 238.739 untuk Antutu V10. Skor ini sudah cukup untuk memainkan berbagai game populer dengan cukup lancar, dan hal ini juga sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jagat Review dalam videonya. Jadi udah pasti aman untuk main game mulai dari Mobile Legends, PUBG Mobile, bahkan Genshin Impact sebagai salah satu game paling berat saat ini menurut kami. Ya, Advan Tab Sketsa 3 masih bisa memainkan game Genshin Impact dengan stabil dan nyaman di setelan grafik lowless 60 fps. Dan performa yang dihasilkan ini juga tidak lepas dari dukungan memori yang cukup luas. Karena tablet ini menawarkan memori yang lebih luas yaitu dengan RAM hingga 6GB, dengan memori internal 128GB, dan menariknya lagi kamu masih bisa memperluas kapasitas memorinya ini dengan slot microSD hingga 512GB. Dengan begitu ruang yang dimilikinya bisa lebih lega dan juga performanya jadi lebih optimal. Sedangkan untuk baterai, kapasitas yang ada pada tablet ini mencapai 6000 mAh, dan menurut kami kapasitas ini sudah lebih dari cukup untuk membuatnya bertahan selama seharian. Dan kamu bisa menggunakannya untuk aktivitas seperti menonton video lokal atau streaming, scrolling sosial media sosial, atau bahkan bermain game. Dan Jagat Review juga menyebutkan bahwa saat tablet digunakan bermain Genshin Impact dengan settingan grafik lowless 60 fps, baterainya pun hanya berkurang sekitar 6% saja untuk waktu bermain game selama 30 menitan. Jadi cukup oke kan? Dan untuk harganya sendiri, sekarang tablet dari Advan ini dibanderol di angka Rp2.239.000 di toko resminya.
Nah, silakan kalau mau cek di paket pembelian dapat apa aja serta sedang ada promo apa, kamu bisa cek melalui link toko resmi di deskripsi video ini dan juga buat dapetin gratis ongkirnya. Oke, kayaknya itu dulu aja video rekomendasi tablet 2024 dari Eknologia. Sebenarnya masih ada beberapa rekomendasi lagi, tapi kayaknya video ini sudah kepanjangan, jadi kami akan buat videonya lagi besok untuk rekomendasi tabletnya. Dan kalau kamu berminat dengan tablet yang kami rekomendasikan, kamu bisa cek spesifikasi lebih detail, ketersediaan stok, dan juga ulasan dari yang sudah membelinya, serta buat dapetin gratis ongkir melalui link toko resmi yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Dan kalau kamu beruntung, kamu juga bisa dapetin promo menarik lainnya seperti bonus keyboard, mouse, dan lain-lainnya. Silahkan cek aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe and thank you guys.